Bab 2, Hadirnya Rania. 2 minggu telah berlalu sejak percakapan di teras belakang. 2 minggu sejak Farel mengatakan, aku tidak siap kehilanganmu. Kayla masih mengingat kata-kata itu, meskipun dia berusaha tidak terlalu berharap. Sebab, kata-kata Farel sering kali tidak diikuti dengan tindakan. Farel tetap dingin di rumah. Dia tidak berubah menjadi suami yang hangat dalam semalam. Tapi ada perbedaan kecil yang Kayla perhatikan. Farel mulai menatapnya lebih lama. Farel mulai menjawab sapaan paginya, meskipun hanya dengan anggukan. Dan beberapa kali, Kayla menangkap bayangan senyum di sudut bibir pria itu. Apakah ini pertanda baik, atau aku hanya berkhayal? Kayla tidak tahu. Yang dia tahu, dia berusaha menjalani hari-hari dengan tenang. Dia tetap bekerja, tetap memasak, tetap merawat rumah. Untuk saat ini, itu sudah cukup. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu sore, saat Kayla sedang menyelesaikan laporan di kantor, Maya datang dengan wajah tegang. "Kai, aku punya kabar," kata Maya pelan. "Apa?" "Rania sudah kembali ke Jakarta. Aku lihat di media sosial temannya, Vera. Mereka mengunggah foto bersama di kafe." Kayla terdiam, jantungnya berdegup lebih kencang, tapi wajahnya tetap tenang. Dia sudah menduga ini akan terjadi. Rania pasti akan kembali. Dan ketika dia kembali, semua yang telah Farel katakan mungkin akan lenyap. "Kamu tidak marah?" tanya Maya hati-hati. "Apa gunanya marah?" jawab Kayla pelan. "Rania adalah masa lalu Farel. Dan aku hanya istrinya di atas kertas. Tapi dia sudah bilang dia tidak ingin kehilanganmu." Kata-kata, Mei, hanya kata-kata. Sampai dia benar-benar menunjukkan dengan tindakan, aku tidak akan percaya. Maya menggenggam tangan Kayla. "Kamu kuat, Kai. Aku tahu ini berat, tapi kamu kuat." Kayla tersenyum tipis. "Aku harus kuat, untuk diriku sendiri." Di ruang direksi lantai 15, Farel menerima telepon dari nomor yang sudah lama tidak dia lihat. "Rania." Dia mengangkat dengan tangan yang sedikit gemetar. "Halo. Farel, ini aku, Rania." Suara di ujung telepon itu terdengar manis, sama manisnya seperti 2 tahun lalu. "Aku sudah kembali ke Jakarta." Farel terdiam. Selama 2 tahun, dia membayangkan momen ini. Dia membayangkan Rania kembali, dia membayangkan mereka berdua bersama lagi. Tapi sekarang, ketika momen itu benar-benar terjadi, yang dia rasakan bukanlah kebahagiaan yang dia bayangkan. Ada keraguan. "Farel, kau masih di sana?" Suara Rania memecah lamunannya. "Iya, aku di sini," jawab Farel pelan. "Kita bisa bertemu. Aku rindu padamu." Farel terdiam lebih lama kali ini. Kenapa dia tidak langsung menjawab, "Iya"? Kenapa ada sesuatu yang menahannya? "Kayla." Wajah Kayla muncul di benaknya. Wajah yang selalu tenang, mata yang selalu sabar, senyum yang selalu tulus. Wajah yang belakangan ini sering dia cari di setiap sudut rumah. "Farel." Rania memanggil lagi. "Maaf, Ran. Aku sibuk akhir-akhir ini," jawab Farel akhirnya. "Mungkin lain kali." Rania tidak menyangka jawaban itu. Selama 2 tahun, Farel selalu merespons dengan cepat setiap kali dia menghubungi. Tapi kali ini, dia menolak. "Apa kau baik-baik saja?" tanya Rania hati-hati. "Aku baik. Hanya banyak pekerjaan." "Baiklah, aku akan tunggu sampai kau siap." Setelah telepon ditutup, Farel membuang ponselnya ke meja. Pria itu menunduk, memijat pelipisnya yang mulai berdenyut. "Kenapa aku menolak? Bukankah ini yang aku inginkan selama ini?" Rania kembali. "Dia memintaku bertemu. Tapi kenapa aku tidak langsung setuju?" "Karena ada Kayla di rumah. Kayla yang menunggu. Kayla yang selalu ada. Kayla yang tidak pernah pergi meskipun aku tidak pernah menghargainya." Farel tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Yang dia tahu, hatinya mulai terbelah, dan dia tidak menyukai perasaan itu. Di rumah, Kayla memasak makan malam seperti biasa. Dia sengaja membuat masakan favorit Farel, ayam goreng bumbu kuning dan sayur asem. Mungkin dia terlalu berharap, tapi dia ingin melihat ekspresi suaminya saat mencicipi masakannya. Farel pulang lebih lambat dari biasanya. Wajahnya tampak lelah.
Kayla melihat ada sesuatu yang berbeda di matanya, seperti ada beban yang tidak dia ceritakan. Mas sudah makan? Tanya Kayla hati-hati. Belum. Aku masak ayam goreng. Mau? Farel menatap Kayla. Ada sesuatu di mata pria itu, seperti rasa terima kasih, atau mungkin penyesalan. Terima kasih, Kai, kata Farel pelan. Kayla terkejut. Farel jarang mengucapkan terima kasih padanya. Sama-sama, Mas. Silakan makan. Mereka duduk di meja makan bersama. Kayla menatap Farel yang menyantap makanannya. Pria itu terlihat menikmati setiap suapan. Ada kehangatan yang mulai tumbuh di antara mereka, meskipun masih rapuh. Kai, panggil Farel tiba-tiba. Iya, Mas. Rania meneleponku hari ini. Dia sudah kembali ke Jakarta. Sendok di tangan Kayla berhenti. Matanya menunduk. Dadanya terasa sesak. Oh, jawab Kayla pelan. Apa Mas akan bertemu dengannya? Farel menggeleng. Aku bilang aku sibuk. Kayla mengangkat kepalanya. Matanya bertemu dengan mata Farel. Ada kejujuran di sana, kejujuran yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Kenapa Mas tidak mau bertemu? Tanya Kayla. Farel menghela napas panjang. Karena, aku tidak yakin tentang apa yang aku inginkan. Kayla tidak menjawab. Air mata menggenang di matanya, tapi dia menahannya. Kai, Farel meraih tangan Kayla, sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak ingin kau pergi. Aku tidak ingin kehilanganmu. Kayla menggigit bibirnya. Air mata yang ditahan akhirnya jatuh. Jangan janji jika kau tidak bisa menepatinya, Mas, bisik Kayla. Aku sudah terlalu sering kecewa. Farel menggenggam tangan Kayla lebih erat. Aku tidak berjanji, tapi aku akan berusaha. Aku akan berusaha menjadi suami yang lebih baik. Untukmu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Farel tidak tidur di kamarnya sendiri. Dia tidur di sofa di ruang tamu, bukan karena terpaksa, tapi karena dia ingin dekat dengan Kayla. Dia ingin menunjukkan bahwa dia serius. Kayla yang melihat dari balik pintu kamarnya, tersenyum kecil. Air mata masih mengalir di pipinya, tapi kali ini, untuk pertama kalinya, ada secercah harapan di sana. Sementara itu, di apartemen Rania di kawasan Kuningan. Rania duduk di depan cermin, memandangi bayangannya sendiri. Vera duduk di sampingnya, menyusun rencana. Apa yang Farel katakan? Tanya Vera. Dia sibuk. Dia menolak bertemu, jawab Rania dengan nada kesal. Kamu yakin dia masih mencintaimu? Tentu saja, Rania menatap Vera dengan tegas. Dia menungguku selama 2 tahun. Dia tidak akan berubah hanya dalam waktu singkat. Tapi dia sudah menikah setahun, Ran. Orang bisa berubah. Rania menggeleng. Tidak, aku tahu Farel. Dia tidak akan pernah mencintai istrinya seperti dia mencintaiku. Vera tidak menjawab. Dia tidak mau mengecewakan temannya, tapi ada firasat buruk di hatinya. Rania terlalu percaya diri. Farel mungkin sudah berubah. Dan jika dia berubah, Rania mungkin akan kehilangan segalanya. Tapi Vera tidak mengatakan itu. Dia hanya mendukung Rania, karena itulah yang dilakukan sahabat. Di sisi lain kota, Kayla dan Maya duduk di kafe dekat kantor. Apa yang akan kamu lakukan jika Rania benar-benar berusaha merebut Farel kembali? Tanya Maya. Kayla menyesap minumannya dengan tenang. Aku akan membiarkan Farel memilih. Membiarkan. Maya melotot. Kamu tidak akan berjuang. Untuk apa berjuang jika dia tidak ingin aku pilih? Jawab Kayla. Aku sudah lelah, Mei. Aku sudah terlalu lama menjadi orang yang berjuang sendiri. Kali ini, biarlah dia yang memilih. Jika dia memilih Rania, aku pergi. Jika dia memilihku, aku tetap. Maya menghela napas. Kamu luar biasa, Kai. Aku tidak tahu bagaimana caramu bisa setenang ini. Tidak tenang, Kayla tersenyum pahit. Hanya lelah. Tapi ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Aku mulai percaya bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Dan jika Farel bukan orang yang tepat, aku akan pergi. Maya menggenggam tangan Kayla. Aku mendukungmu, apapun pilihanmu. Terima kasih, Mei. Malam harinya,
Kayla pulang dengan langkah berat. Begitu masuk, dia melihat Farel sudah di rumah, lebih awal dari biasanya. Pria itu berdiri di ruang tamu, menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kai, aku mau bicara," kata Farel. "Tentang apa, Mas?" "Tentang Rania. Tentang kita." Farel menarik napas panjang. "Aku tidak akan bertemu dengannya. Aku sudah memutuskan." Kayla terkejut. "Apa?" "Aku sudah meneleponnya tadi. Aku bilang aku tidak bisa bertemu. Bahwa aku punya istri yang harus aku perhatikan." Farel menatap Kayla dengan mata yang dalam. "Dan aku bilang, aku mulai memiliki perasaan padamu." Kayla tidak bisa berkata apa-apa. Dadanya terasa penuh. "Aku tidak tahu apakah ini cinta," lanjut Farel. "Tapi aku tahu aku tidak ingin kehilanganmu. Dan aku akan berusaha untuk mencintaimu, sungguhan, bukan karena terpaksa." Air mata Kayla jatuh. Kali ini, dia tidak menahannya lagi. "Farel," bisiknya. "Maafkan aku yang sudah lama menyadarinya." Farel mendekat. Perlahan, dia mengulurkan tangan dan menghapus air mata di pipi Kayla. "Maafkan aku yang tidak pernah melihatmu selama ini." Belitan Cinta. Bab 4, Antara Dua Pilihan. Sejak malam itu, ada perubahan di rumah mereka. Tidak besar, tidak mencolok. Tapi nyata, Farel mulai duduk di meja makan bersama Kayla. Dia mulai menjawab sapaan istrinya dengan senyum kecil. Dia bahkan sesekali bertanya tentang hari Kayla, hal yang tidak pernah dia lakukan selama 1 tahun. Kayla menikmati perubahan itu. Tapi di dalam hatinya, ada keraguan yang menggelayuti. Apakah ini nyata? Atau hanya karena Farel merasa bersalah? Apakah dia benar-benar mulai mencintainya, atau hanya takut kehilangan kenyamanan yang dia miliki? "Kamu terlalu banyak berpikir," kata Maya saat mereka makan siang bersama di kantin. "Aku tidak bisa membantu, Mei." Tiba-tiba dia berubah. "Aku takut ini hanya sementara," jawab Kayla. "Atau mungkin dia memang benar-benar mulai sadar," kata Maya optimis. "Kadang, orang butuh waktu untuk menyadari apa yang mereka miliki." Kayla tersenyum tipis. "Aku berharap kamu benar." Sementara itu, di ruang direksi, Farel sedang memandangi foto di ponselnya. Bukan foto Rania, tapi foto Kayla, foto yang diambil Maya tanpa sepengetahuan Kayla beberapa minggu lalu. Kayla sedang tertawa, mata berbinar, wajah berseri. "Kenapa aku tidak pernah melihatnya secantik ini sebelumnya?" Farel tidak tahu jawabannya. Yang dia tahu, setiap kali dia melihat Kayla sekarang, ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Teleponnya berdering. "Rania," sudah yang ketiga kalinya dalam 2 hari. Farel mengangkat dengan perasaan campur aduk. "Farel, apa kau menghindariku?" Suara Rania terdengar cemas. "Tidak, Ran. Aku hanya sibuk. Kau tahu, aku sudah kembali untukmu. Aku menunggumu selama 2 tahun. Aku pikir kau juga menungguku." Farel terdiam. Kenangan tentang Rania, tentang cinta mereka dulu, muncul di benaknya. Tapi ada hal lain yang juga muncul, wajah Kayla yang tenang, masakan hangat di meja makan, kesabaran yang tidak pernah habis. "Ran, aku minta maaf," kata Farel akhirnya. "Tapi aku tidak bisa." "Cara bicaramu aneh. Kenapa kau mengatakan itu?" Aku mulai memiliki perasaan pada istriku, Ran." Keheningan panjang di ujung telepon. "Apa?" Suara Rania hampir berbisik. "Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Tapi aku tidak ingin berbohong padamu." "Apa kau serius, Farel? Setelah semua yang kita lalui?" Suara Rania mulai bergetar. "Aku serius. Aku minta maaf." Rania menutup telepon tanpa menjawab. Farel tahu dia telah menyakiti Rania. Tapi dia tidak ingin terus hidup dalam kebohongan. Dia tidak ingin terus berharap pada masa lalu ketika kenyataan ada di depannya. Di apartemen Rania, keadaan berbeda. Rania menangis di depan Vera. Wanita itu tidak pernah menyangka Farel akan berkata seperti itu. Selama 2 tahun, dia yakin Farel masih mencintainya. Tapi sekarang, semuanya runtuh. Dia bilang dia mulai mencintai istrinya, Ishak Rania. "Aku tidak percaya." Vera memeluk Rania. "Aku tahu ini berat, Ran. Tapi mungkin
Mungkin Farel memang sudah berubah. Tidak, aku tidak akan menyerah begitu saja. Rania melepaskan pelukan. Aku akan merebutnya kembali. Aku tahu Farel. Aku tahu dia masih menyimpan perasaan padaku. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Vera hati-hati. Aku akan menemuinya langsung. Aku akan membuatnya ingat apa yang kita miliki dulu. Vera tidak menjawab. Dia khawatir Rania akan semakin terluka. Tapi dia juga tahu, Rania tidak akan mendengarkannya. Di rumah, Farel pulang lebih awal dan menemukan Kayla sedang membaca di teras belakang. Kayla menutup bukunya. Mas pulang cepat hari ini. Aku ingin menghabiskan waktu bersamamu, kata Farel sambil duduk di kursi di sampingnya. Kalau kau tidak keberatan. Kayla tersenyum. Aku tidak keberatan. Mereka duduk berdampingan, menikmati sore yang tenang. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga dari taman kecil di belakang rumah. Kai, panggil Farel. Iya, Mas. Aku minta maaf. Untuk semua yang tidak aku lakukan selama ini. Untuk semua yang tidak aku katakan. Kayla menatap Farel, matanya teduh. Kau sudah sering minta maaf akhir-akhir ini, Mas. Karena aku banyak bersalah padamu. Kayla menggeleng pelan. Kau tidak perlu terus meminta maaf. Aku sudah memaafkanmu. Yang aku ingin adalah kau jujur dengan perasaanmu, apapun itu. Farel meraih tangan Kayla. Aku jujur. Aku mulai mencintaimu, Kay. Mungkin belum sepenuhnya, tapi aku di jalan yang benar. Kayla tidak menjawab. Dia hanya menggenggam balik tangan Farel dengan erat. Ada hangat di dadanya, hangat yang sudah lama tidak dia rasakan. Tapi kebahagiaan mereka kembali terganggu keesokan harinya. Rania datang ke kantor, tanpa janji, tanpa pemberitahuan. Dia langsung meminta bertemu Farel. Linda, sekretarisnya, bingung harus berbuat apa. Bu, Pak Farel sedang rapat, kata Linda. Aku akan menunggu, jawab Rania sambil duduk di ruang tunggu. Farel baru selesai rapat 1 jam kemudian. Begitu melihat Rania di ruang tunggu, wajahnya berubah. Ran, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Farel. Aku harus bicara denganmu, langsung, tanpa telepon. Rania berdiri, menatap Farel dengan mata yang penuh tekad. Farel menghela napas. Ayo ke ruanganku. Di ruang direksi, Rania berdiri di depan meja Farel. Wanita itu cantik, sama cantiknya seperti dulu. Tapi ada sesuatu di matanya yang tidak pernah Farel lihat sebelumnya. Keputusasaan. Farel, aku tidak bisa menerima ini, kata Rania. Aku kembali untukmu. Aku menunggumu selama 2 tahun. Dan sekarang kau bilang kau mencintai orang lain. Ran, aku minta maaf. Tapi perasaanku berubah. Berubah. Bagaimana bisa berubah dalam waktu 1 tahun? Suara Rania mulai meninggi. Kau mencintaiku selama 3 tahun, Farel. 3 tahun. Dan sekarang kau bilang kau lebih memilih istri yang kau nikahi karena perjodohan. Farel menunduk. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Tapi yang aku rasakan untuk Kayla, itu nyata. Rania menangis. Kau tidak adil padaku, Farel. Aku tahu. Dan aku minta maaf. Rania berbalik dan pergi. Dia berjalan keluar dari ruangan dengan langkah cepat, menutup pintu dengan keras. Farel duduk di kursinya, memijat pelipisnya yang berdenyut. Keputusan ini berat, tapi aku sudah memilih. Di ruang administrasi, Maya menghampiri Kayla dengan wajah tegang. Kai, aku dengar ada wanita datang menemui Farel. Katanya dia mantan kekasihnya. Rania, bisik Maya. Kayla terdiam, jantungnya berdegup kencang, tapi wajahnya tetap tenang. Aku tahu, jawab Kayla pelan. Aku akan bicara dengan Farel nanti. Kau tidak marah. Apa gunanya marah? Kayla tersenyum tipis. Aku sudah bilang, aku akan membiarkan dia memilih. Jika dia memilih Rania, aku akan pergi. Jika dia memilihku, aku tetap. Maya menggelengkan kepala. Kamu terlalu tenang, Kai. Aku tidak tenang. Aku hanya tidak ingin menunjukkan ketakutanku. Malam harinya, Farel pulang lebih lambat dari biasanya. Begitu masuk, dia melihat Kayla duduk di ruang tamu, menatapnya dengan mata yang teduh.
Kai, aku mau bicara, kata Farel sambil duduk di seberangnya. Tentang Rania, tanya Kayla. Farel terkejut. Kau tahu? Aku dengar dia datang ke kantor hari ini. Farel menghela napas. Dia datang untuk memintaku kembali. Aku menolaknya. Kayla terdiam, matanya menatap Farel dengan hati-hati. Aku menolaknya karena aku sudah memilih, lanjut Farel. Aku memilihmu, Kayla. Aku memilih istriku sendiri. Air mata Kayla mengalir. Kali ini, dia tidak bisa menahannya. Jangan membuatku menangis, Mas, bisik Kayla. Aku sudah terlalu sering menangis karena kau. Farel mendekat. Dia meraih tangan Kayla dan menciumnya lembut. Aku akan membuatmu tersenyum mulai sekarang. Aku berjanji. Malam itu, untuk pertama kalinya, Farel tidur di kamar yang sama dengan Kayla. Bukan karena terpaksa, tapi karena dia ingin, karena dia sadar bahwa di sanalah tempatnya berada. Dan Kayla, yang selama setahun tidur sendirian, akhirnya merasakan hangat di sampingnya. Bersambung.